Oke, video kali ini saya akan membahas ergonomi dan posisi penumpang di Kawasaki Ninja 650 atau ER6F tahun 2013. Ini adalah motor dari salah satu bikers Kota Batu, namanya Mas Melki. Nanti di follow ya Instagramnya. Nah, untuk video review dan detail-detail desainnya itu kan sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Sekarang saya akan bahas bagaimana ergonomi Kawasaki Ninja 650 ini. Nah, jadi seperti ini ya posisi berkendara saya ketika di Kawasaki ER6F ini. Yang pertama dari jangkauan kaki. Ini untuk saya yang tingginya 167 cm dengan berat 55 kg. Ini sedikit lagi bisa napak sih, cuman karena yang bagian sini ini masih sedikit lebar, jadi lebih jinjit. Cuman untuk tinggi saya sih ini masih sangat oke lah, masih bisa mengontrol motor dengan baik. Nah, untuk motornya sendiri ini karena cukup berat ya, jadi memang butuh pembiasaan membawa motor ini, karena kalau saya rasakan ini titik beratnya cukup tinggi. Jadi hati-hati buat kalian yang bawa motor ini, terutama ketika putar balik. Itu banyak sih kejadian yang punya motor ini tuh terguling atau jatuh karena ya itu tadi, ketika putar balik dia kurang kuat untuk menahan motor ini. Kemudian untuk jangkauan tangan ke stang seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ini karena stangnya sudah diganti sama yang punya yang lebih rendah, jadi untuk saya sih posisinya lebih sedikit membungkuk, dan ini mengingatkan saya pada posisi berkendaranya Ninja 250 ya. Nggak nunduk-nunduk sekali, masih cukup nyaman, tapi juga nggak bisa dibilang tegak. Mungkin kalau standarnya itu segini ya ukurannya ya, jadi mungkin sekitar segini, tapi masih cukup nyaman dan cukup oke. Dan stangnya sendiri ini cukup lebar untuk sebuah motor sport fairing. Ini lebar dan kayaknya lebih oke sih untuk pengendalian ketika handling. Jadi tangan kita lebih leluasa untuk membelokkan setir. Nah, untuk posisi kaki ke full step seperti ini. Nah, ini untuk posisi full stepnya ini untuk saya pribadi ini cukup naik dan sedikit lebih mundur. Kalau saya duduk paling belakang seperti ini ya. Nah, ini masih cukup mundur. Kalau saya bandingkan dengan Ninja 250 sih lebih munduran ini sih. Jadi mungkin untuk jarak pendek masih cukup nyaman, tapi untuk jarak jauh mungkin kalian akan merasakan bagian paha bawah atau paha bagian sini dan betis itu akan terasa pegal. Jadi seperti itu. Kemudian untuk joknya, ini joknya sangat memadai sih. Joknya tebal, kemudian kulitnya ini enggak halus, terkesannya itu kasar, ada teksturnya gitu. Jadi lebih enggak mudah licin, dan busanya cukup tebal dan empuk, jadi sangat nyaman. Dan bagian sini ini juga enggak terlalu lebar ya. Ini saya cukup suka sih dengan desain Kawasaki ER6F ini, karena di sini itu cukup sempit atau cukup kecil, jadi kita bisa menggapit seperti ini ya, dan kaki kita nggak terlalu mengangkang, jadi cukup oke. Kemudian untuk suspensi, yang depan ini empuk loh. Ini suspensinya sangat empuk, nyaman lah. Redamannya itu pas, untuk harian pasti akan lebih nyaman sih. Terus untuk yang belakang ini juga cukup oke. Redamannya itu pas, nggak terlalu empuk juga nggak terlalu keras, dan ini bisa di setel redamannya sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu untuk bagian kokpit seperti ini ya, kokpitnya ala-ala motor touring ya.
karena temanya motor ini memang sport touring, jadi lebih ke sana orientasinya. Terlihat di sini dari tangkinya ini tangkinya besar, cuman dia itu cenderung lebih tinggi ya, bukan melebar. Kalau motor sport kan biasanya itu dia lebih lebar, cuman ini cenderungnya lebih tinggi. Kemudian untuk kuncinya seperti ini, kuncinya biasa sih, belum dilengkapi dengan pengaman magnet, dan ini kuncinya belum dilengkapi dengan immobilizer. Jadi hati-hati sih buat kalian yang parkir motor ini di tempat yang kurang kondusif. Dan untuk tutup tangkinya seperti ini, model datar dan dilengkapi dengan engsel sih. Tuh. Jadi lebih praktis untuk mengisi bahan bakar. Oh ya, by the way, di bagian segitiga atas di sini ada semacam lubang. Ini untuk mengunci stangnya ya. Lubangnya ada di sini. Coba saya kunci stang. Oh ya, benar, ada di situ. Nah, stangnya seperti ini. Ini stangnya sudah diganti yang lebih rendah. Jadi sama yang punya katanya biar lebih sporty lah, biar nggak tegak-tegak sekali. Karena yang punya motor ini merasa kurang cocok kalau motor sport fairing posisinya tegak. Jadi dibikin seperti ini. Nah, untuk tombol-tombol di kanan sini ada engine key switch dan juga starter. Dan di sebelah kiri ada pas beam, lampu dekat jauh, hazard, sein, dan juga klakson. Dan sini ada beberapa aksesoris dari hand grip, kemudian end bar, handle coupling dan rem. Kemudian di sini ada holder HP dan ada kompasnya juga. Jadi seperti itu. Nah, untuk speedometernya seperti itu ya. Speedometernya perpaduan analog dan digital, dan bentuknya itu cukup besar. Dan dari kejauhan sini bisa dilihat dengan jelas sih. Tuh, angka-angkanya itu besar. Jadi kita lihat dari sini pun masih sangat oke dipantau. Untuk infonya kalian bisa cek di video saya tentang reviewnya ya. Nanti linknya saya akan taruh di deskripsi di bawah. Jadi seperti itu. Nah, oke, sekarang saya akan mengajak yang punya motor ini, Mas Melki, untuk mencoba duduk di depan, karena posturnya dengan saya itu cukup berbeda ya. Dan juga saya nanti akan duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Nah, oke, sekarang saya akan mengajak yang punya motor ini, yaitu Mas Melki, untuk mencoba duduk di depan ya, karena posturnya sangat berbeda dengan saya. Yuk Mas, silakan. Nah, untuk informasi ya, tinggi Mas Melki ini adalah 180 cm dengan berat 100 kg. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk postur tubuhnya Mas Melki sama motornya kelihatan sangat pas ya, karena motornya ini besar dan kekar, orangnya juga posturnya tinggi, jadi lebih proporsional lah untuk saya, untuk Mas Melki sendiri. Nah, pertama kita lihat untuk posisi kaki, jangkauan kakinya ke tanah seperti ini. Nah, ini posisinya sangat nampak Mas ya, bahkan cenderung lebih menekuk. Tuh, kalau kita lihat, kalau posisinya duduk paling belakang gimana Mas? Nah, paling mentok ke belakang. Nah, seperti itu. Nah, untuk posisi duduknya paling belakang seperti ini, jangkauannya cukup jinjit sih, cuman masih sangat oke. Ya, kayak postur saya tadi lah kalau naik ke motor ini. Nah, untuk joknya sendiri gimana Mas rasanya? Saya sih cocok sih, enggak terlalu lebar, pas ini, enggak terlalu mengangkang. Oh gitu. Tapi joknya cukup lebar ya, cukup empuk juga. Nah, mungkin kalau dibandingkan dengan motor lain yang pernah dipakai sekelas ini mungkin apa? Kalau sekali ini tidak pernah ya Tiger itu. Oh, kalau dibandingkan dengan Honda Tiger gimana untuk joknya sendiri? Hampir sama sih, nggak lebar-lebar banget. Hampir sama ininya maksudnya. Oh gitu. Hampir sama.
Jadi sama-sama nyaman ya, karena joknya juga empuk, busanya juga tebal. Nah jadi seperti itu. Nah untuk posisi tangan ke stang bisa kita lihat. Nah sepertinya, nah karena Mas Melki ini punya postur tinggi yang lebih besar dari saya atau lebih tinggi, itu jadi badannya lebih tegak karena jangkauan ke tangan itu lebih dekat ya Mas ya. Iya. Nah kalau ini kan kebetulan Masnya yang punya motor ini sendiri kan. Kalau dibandingkan dengan stang yang standarnya itu, kira-kira stang standarnya seperti apa posisinya? Saya kira agak di sini, itu lebih dari mungkin ke sini. Oh. Jadi emang kayak gini lah. Jadi si racernya lebih nekuk ke belakang gitu ya? Iya, lebih bisa lebih kayak gini, kayak tegak gini. Oh. Kalau ini diganti pakai punyanya? Apa ya? Mereknya nggak tahu, lupa saya mereknya. Dulu buat motor trail sebetulnya cocok buat motor, jadi lebih lebar, lebih lurus ini ya. Oh. Lebih nekuk gini. Iya. Kalau punyanya yang standarnya itu dia nekuknya lebih panjang ya? Mirip-mirip. Oh jadi seperti itu. Jadi memang Mas Melki ini ingin motor ini tampilannya itu sesuai dengan temanya sih. Karena motor ini sport fairing, tapi pengen posisi yang sedikit lebih menunduk. Gitu Mas ya? Iya. Nah, lalu untuk posisi kaki ke footstep. Nah, posisinya seperti ini. Ini kalau untuk saya pribadi ini kan untuk sebuah motor sport touring ini cukup menekuk. Apa Masnya merasakan hal yang sama? Iya, menekuk banget. Memang cenderung nekuk. Oh gitu. Untuk touring sebenarnya aku terlalu nekuk. Oh, paling jauh berapa kilo Mas kira-kira? Dulu nih jauh ke Jogja, nggak tahu berapa kilo. Agak kram. Agak kram di bagian Sini, Pak, sini. Jadi oh. kalau nggak diuruskan tuh kayak kram gitu. Nah untuk pengalaman saya pribadi ya, yang sama dengan Yamaha Saber itu kan posisi footstepnya sama seperti ini, menekuk. Nah yang paling membuat pegal itu adalah bagian paha bawah atau paha belakang dengan betis. Kalau saya seperti itu, kalau Masnya juga sama. Tapi untuk tangannya nggak ada masalah ya? Tangan nggak terlalu. Lebih terasa, tangan lebih santai. Oh gitu. Jadi kalau istirahat langsung selonjor. Cari tempat yang bisa selonjor ya. Iya. Nah jadi seperti itu. Oke, sekarang saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang. Bagaimana ergonominya? Nah, jadi seperti ini ya posisi penumpang di Kawasaki ER6F ini. Yang pertama yang saya rasakan itu dari joknya. Joknya ini untuk ukuran motor sport ini sangat memadai sih. Dari ukurannya itu cukup lebar, kemudian dari busanya itu tebal dan empuk, dan kulit joknya ini nggak halus ya, dia itu ada tekstur kasarnya. Untuk pantat kita itu nggak mudah licin atau rigid lah. Nah jadi seperti itu. Dan untuk jaraknya ke pengendara seperti ini karena joknya itu nggak ada selisih ketinggian yang cukup signifikan ya. Meskipun joknya split seat, tapi posisi duduknya itu seperti motor yang punya jok tandem. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh dan ketinggiannya juga nggak terlalu jauh juga sih selisihnya. Kemudian yang belakang ini juga masih ada sisa sedikit, tapi masih sangat oke. Jadi cukup pas lah untuk postur saya duduk di belakang seperti ini. Dan memang kalau saya bandingkan dengan motor sport, jok ini sangat-sangat nyaman dan nggak terlalu menungging. Apalagi di sini dilengkapi dengan behel. Jadi kita bisa berpegangan di sini, tapi untuk sementara waktu ya, nggak untuk selama perjalanan. Karena untuk lebih amannya itu kita harus berpegangan ke pengendara. Jadi meskipun kalian sesama jenis, jangan malu-malu lah, itu buat keamanan kalian sendiri. Ya Mas. Kemudian dari posisi kaki ke footstep seperti ini. Nah ini kan footstepnya dilengkapi dengan karet. Jadi untuk meminimalisir getaran motor ini ke kaki sih. Cuman yang saya kurang suka di sini adalah tangkai dari footstepnya ini kan
dia jadi satu dengan footstep pengendara. Cuman yang di sini yang kurang itu dari tangkainya kurang kokoh lah, karena terutama yang bagian kanan ini cukup bergetar. Jadi mungkin buat kalian yang masih awam, dikiranya si footstepnya ini kurang kokoh atau mungkin ada sesuatu yang patah mungkin, tapi ini emang karakternya seperti ini sih. Ini sumber dari beberapa konten kreator yang mereview motor ini juga, memang seperti itu. Jadi nanti kalau kalian dibonceng dengan motor ini jangan kaget ya. Lalu untuk suspensi yang belakang ini sih menurut saya pas ya, untuk pengaturannya nggak terlalu keras juga nggak terlalu empuk, sangat oke lah untuk dipakai jarak jauh ataupun dipakai harian. Dan yang enak lagi, yang seperti saya bilang di video sebelumnya, untuk shock breaker belakangnya ini bisa di setel redamannya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya kita bawa barang banyak atau berboncengan, bisa di setel lebih keras. Kalau kita riding sendirian, bisa di setel lebih empuk. Jadi sangat fleksibel lah. Oke, mungkin itu saja ya video review saya mengenai ergonomi dan posisi penumpang di Kawasaki ER6F tahun 2013 ini. Mungkin kalau kalian ada yang kurang mengerti atau kurang jelas, bisa tanyakan di kolom komen di bawah ya. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojonterus138 dan juga Instagramnya Mas Melki di Melkisedek NS. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.